Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ratna Ayuning Tias, guru Bahasa Indonesia di SMP YPM 1 Taman. Nah, kabar kalian bagaimana nih hari ini? Saya harap kalian tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, oke, siap? Ya, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Materi ini diajarkan untuk kelas 8 dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, informatif, dan objektif. Kualitas berita yang baik harus memenuhi kriteria unsur-unsur berita, yaitu 5W1H. 5W1H adalah singkatan dari what, who, when, where, why, how. Lalu, apa maksud dari 5W1H? Di video ini, kita akan membahas satu persatu secara rinci. Unsur berita yang pertama adalah what atau apa. Unsur ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta yang benar-benar terjadi tanpa boleh ditambahkan opini atau pendapat. Contohnya, topik sebuah berita yaitu peristiwa banjir menggenangi 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Selanjutnya ada unsur who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas dan berita dapat dipahami. Contohnya, yang terlibat dalam sebuah peristiwa yaitu warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Berikutnya ada unsur when atau kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, waktu terjadinya peristiwa tersebut, Kamis 8 Agustus 2019. Unsur berita selanjutnya adalah where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Contohnya, tempat kejadian peristiwa tersebut adalah 5 distrik di negara bagian Maharashtra, India Barat. Selain itu juga ada unsur why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Selain itu, dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi, sehingga pemirsa bisa tahu informasi lebih detail. Contohnya, penyebab peristiwa tersebut adalah karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Unsur-unsur berita yang terakhir adalah how atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita. Artinya, diinformasikan juga runtutan kejadian dalam berita serta detail-detail lain dalam peristiwa sehingga informasi bisa tersaji dengan utuh dan lengkap. Contohnya, kronologi peristiwa tersebut adalah hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Setelah menyimak penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Jika sudah,
Simaklah video berikut ini, kemudian tentukan unsur-unsur 5W1H-nya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengimbau kepada para orang tua untuk menjaga anak-anak dari penularan virus corona. Risma menyatakan saat ini di Surabaya, virus corona banyak menyerang anak-anak. Seperti contoh kasus di lokasi karantina Asrama Haji Surabaya, di mana terdapat seorang anak berusia 13 tahun harus dikarantina karena terpapar COVID-19. Pada saat menjalani karantina, sang anak terus menangis sehingga terpaksa harus dipulangkan kembali. Hal inilah yang membuat tugas penanganan pasien anak menjadi berat. Berdasarkan kasus yang ada di Surabaya, Pemkot hanya menemukan 1 kasus anak-anak yang tertular dari luar lingkungan keluarga. Memang kondisi anak-anak sekarang lagi libur. Nah, memang tugas para orang tua menjadi berat karena anak-anak ini sebetulnya diliburkan supaya mereka tidak banyak keluar rumah, begitu kan? Nah, sehingga tidak terkena kalau mereka tidak keluar rumah. Dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya tanggal 29 Mei 2020 yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, saat ini ada 20 anak di Surabaya yang terpapar COVID-19. Yang sudah positif ya, kurang lebih kalau yang di data saya itu sekitar 20-an. 20-an ya? 20 anak. Terus itu rentang usianya Bu? Tentang usia ada yang 8 bulan ya sampai dengan anak umur 11 tahun. 11 tahun. Itu rata-rata. Berdasarkan data terbaru persebaran virus corona di Surabaya, kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 berjumlah 2.394 kasus dengan jumlah ODP sebanyak 508 orang dan PDP sebanyak 1.975 orang. Wahyu Pratama Putra, Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya harap materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kalian dan dapat dicerna dengan baik. Oke, apabila ada pertanyaan atau materi yang masih belum jelas, kalian bisa kontak WA saya. Nanti saya akan cantumkan nomornya di sini ya. Oke, oh iya, pesan dari saya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Apabila bepergian keluar rumah, kalian harus memakai masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.